Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Devestiasari, NIM J530215049. Pada kesempatan hari ini saya akan melakukan presentasi mengenai radiografi periapikal paralel dengan dosen pembimbing Dr. Gigi Indra Gunawan, SPRKG. Yang pertama, definisi radiografi kedokteran gigi merupakan sarana pemeriksaan untuk melihat manifestasi oral di rongga mulut yang tidak dapat dilihat dari pemeriksaan klinis maupun dapat dengan jelas terlihat gambaran seperti perluasan dari penyakit periodontal, karies pada gigi, serta kelainan patologis rongga mulut lainnya. Radio kedokteran gigi menjadi pedoman untuk memaksimalkan hasil diagnosis yang terlihat dari interpretasi gambar. Kemudian tujuan pemeriksaan radiografi kedokteran gigi yang pertama mendeteksi lesi, lokasi lesi, dan kelainan di rongga mulut. Kedua, membuktikan suatu diagnosis penyakit. Ketiga, menyediakan informasi penunjang prosedur perawatan. Keempat, mengevaluasi pertumbuhan dan perkembangan gigi. Kemudian yang kelima, melihat adanya karies, penyakit periodontal, dan trauma. Dan yang terakhir, sebagai dokumentasi data rekam medis yang dapat diperlukan sewaktu-waktu. Kemudian klasifikasi radiografi kedokteran gigi. Yang pertama, radiografi intraoral, yaitu pemeriksaan radiografi yang digunakan untuk melihat gigi dan jaringan sekitarnya dengan film yang diletakkan di dalam mulut pasien. Macam-macam radiografinya ada radiografi periapikal, radiografi bite-wing, dan juga radiografi oklusal. Kemudian yang kedua, radiografi ekstraoral, pemeriksaan radiografi yang digunakan untuk melihat area yang luas pada tengkorak, kepala, dan rahang. Pada pemeriksaan radiografi ekstraoral, film yang digunakan diletakkan di luar rongga mulut. Yang pertama ada panoramik, cephalometry, lateral jaw, dan posterior anterior, dan juga antero-posterior. Kemudian radiografi periapikal merupakan jenis radiografi intraoral yang bertujuan untuk melihat keseluruhan mahkota dan akar gigi, tulang alveolar, dan jaringan sekitarnya. Radiografi periapikal memiliki beberapa kegunaan, yaitu untuk mendeteksi infeksi atau inflamasi periapikal, penilaian status periodontal, trauma yang melibatkan gigi dan tulang alveolar, gigi yang tidak erupsi, keadaan dan letak gigi yang tidak erupsi, penilaian morfologi akar sebelum dilakukan ekstraksi, perawatan endodontik, penilaian sebelum dilakukan tindakan operasi, dan penilaian pasca operasi apikal, mengevaluasi kista radikuler secara lebih akurat dan lesi lain pada tulang alveolar, serta evaluasi pasca pemasangan implan. Kemudian untuk keuntungan dan kerugian teknik paralel, untuk keuntungannya sendiri yang pertama tanpa distorsi, kedua gambar yang dihasilkan sangat representatif dengan gigi sesungguhnya, yang ketiga mempunyai validitas yang tinggi, yang keempat posisi relatif dari operator gambar sehingga berguna untuk beberapa pasien dengan cacat. Kemudian untuk kerugiannya sendiri yang pertama sulit dalam meletakkan film holder terutama pada anak-anak dan pasien yang mempunyai mulut yang kecil. Kemudian yang kedua, pemakaian film holder mengenai jaringan sekitar sehingga timbul rasa tidak nyaman pada pasien. Dan yang terakhir, memposisikan film holder pada molar ketiga rahang bawah sangat sulit. Kemudian selanjutnya adalah sudut penyinaran. Pada pengambilan gambar insisifus sentral maksila, film ditempatkan pada film holder dalam orientasi vertikal. Film ditempatkan pada daerah palatal sehingga aksis panjang gigi sejajar dengan film. Jika jarak film terlalu dekat dengan gigi, gambar akan terdistorsi. Sinar harus tegak lurus terhadap bidang film, dan film harus pada sudut 90 derajat ke arah interproksimal dari insisifus sentral maksila. Sentral dari sinar X dipusatkan pada ujung hidung. Gambaran radiografi yang akan diperoleh adalah mesial, distal, dan apikal dari insisifus sentral maksila. Kemudian pada pengambilan gambar insisifus lateral maksila, film ditempatkan pada film holder dalam orientasi vertikal. Sudut penyinaran menggunakan sudut yang sama pada insisifus sentral maksila. Film berpusat di belakang gigi insisifus lateral tegak lurus dengan aksis panjang gigi insisifus lateral. Sentral dari sinar X dipusatkan pada ujung hidung. Gambaran radiografi yang akan diperoleh adalah mesial, distal, dan apikal, insisifus lateral, insisifus sentral, dan caninus.
Berikutnya, pada pengambilan gambar caninus maxilla, film ditempatkan pada film holder dalam orientasi vertikal. Caninus ditempatkan di tengah film pada palatum, pusat sinar X tegak lurus terhadap film dan pada sudut yang tepat terhadap aksis panjang gigi. Sentral dari sinar X dipusatkan pada daerah sudut hidung atau ala nasi. Gambaran radiografi yang akan diperoleh adalah mesial dan apikal dari gigi caninus. Selanjutnya, pada pengambilan gambar premolar maxilla, film ditempatkan pada film holder dalam orientasi horizontal. Kontak antara premolar pertama dan kedua berpusat pada film dengan pusat sinar X tegak lurus terhadap film. Sentral dari sinar X berada di bawah pupil mata. Gambaran radiografi yang akan diperoleh adalah mahkota dan apikal dari distal caninus premolar pertama, premolar kedua, dan molar pertama. Berikutnya, pada pengambilan gambar anterior mandibula, film ditempatkan pada film holder dalam orientasi vertikal. Gigi incisivus sentral mandibula diletakkan di tengah film dengan pusat sinar X tegak lurus terhadap film. Sentral sinar X berada di bawah ujung hidung ke tengah dagu. Selanjutnya, pada pengambilan gambar caninus mandibula, film ditempatkan pada film holder dengan orientasi vertikal. Caninus mandibula terletak di tengah film dengan pusat sinar X tegak lurus terhadap film. Berikutnya, pengambilan gambar premolar mandibula, film ditempatkan pada film holder dalam orientasi horizontal. Kontak antara premolar kedua dan molar pertama berada di tengah film. Pusat sinar harus tegak lurus dengan aksis panjang gigi. Sentral dari sinar X berada di daerah apikal dari gigi yang bersangkutan, kira-kira 1 cm di atas basis mandibula. Film harus berisi gambar radiografi dari distal caninus sampai mesial molar kedua dengan kontak gigi premolar terbuka. Kemudian yang terakhir, pengambilan gambar molar mandibula, film ditempatkan pada film holder dengan orientasi horizontal. Pusat sinar harus tegak lurus dengan aksis panjang gigi. Sentral dari sinar X berada di daerah apikal dari gigi yang bersangkutan, kira-kira 1 cm di atas basis mandibula. Hati-hati dalam penempatan film karena tepi yang tajam dapat menyebabkan ketidaknyamanan pada dasar mulut yang sensitif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Devistiasari, NIM J530215049. Pada kesempatan hari ini, saya akan melakukan simulasi pengambilan gambar radiografi periapikal dengan teknik paralel. Berikut tahapannya. Pertama, saya akan melakukan senyum sapa salam kepada pasien dan memperkenalkan diri saya. Kemudian menanyakan identitas pasien dan menanyakan keluhan pasien datang ke dokter gigi. Kemudian saya akan meminta surat rujukan apabila ada. Kemudian menanyakan kepada pasien apakah sebelumnya sudah pernah melakukan foto ronsen atau belum. Kemudian menanyakan pasien sedang hamil atau tidak. Setelah itu saya akan meminta pasien untuk melepas aksesoris seperti cincin, anting-anting, dan kalung. Kemudian saya akan menjelaskan prosedur yang akan dilakukan, yaitu radiografi paralel, dan meminta persetujuan dengan pasien menandatangani inform consent. Setelah saya mencuci tangan sesuai standar WHO, selanjutnya saya akan menggunakan APD. Yang pertama akan saya gunakan adalah handscoon. Berikutnya saya akan menggunakan apron yang berbahan dasar dari timbal untuk melindungi diri dari paparan sinar radiasi. Kemudian saya akan menginstruksikan pasien untuk menggunakan apron dengan tujuan yang sama, yaitu melindungi diri dari paparan sinar radiasi. Kemudian saya akan meminta pasien untuk melepaskan aksesoris dan gigi tiruan apabila pasien menggunakan. Kemudian saya akan memposisikan pasien duduk tegak lurus, dagu sejajar dengan lantai, dan pandangan lurus ke depan. Saya akan melakukan pengambilan foto ronsen gigi satu-satu menggunakan radiografi paralel. Film ditempatkan pada film holder dalam orientasi vertikal. Film diletakkan pada daerah palatal sehingga aksis panjang gigi sejajar dengan film.
Sinar sejajar dengan bidang film, dan film harus pada sudut 90 derajat ke daerah interproksimal gigi 11. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.